Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Juna Mahakarya. Salam budaya. Kali ini saya tidak akan membahas atau mereview tentang sebuah pusaka atau sebuah keris kemerdekaan, tetapi kali ini kita akan sedikit berbagi sebuah pengetahuan, berbagi ilmu dalam hal keris. Tapi sebelumnya saya mengucapkan maaf apabila dalam penjelasan kali ini terdapat satu hal yang salah sehingga menimbulkan perbedaan pendapat nantinya. Akan tetapi sebuah perbedaan itu adalah hal yang sangat indah yang kita bisa mengambil hikmah dari sebuah perbedaan itu. Oke teman-teman semua pecinta Tosan Aji, kali ini saya akan membabarkan beberapa keris, memberikan sebuah penjelasan tentang keris dilihat dari sisi pembuatannya, dan tentunya keris itu beredar di masyarakat. Perlu kita tahu bersama bahwa keris menurut pandangan saya itu ada dibagi menjadi 4 keris. Yang pertama itu adalah keris souvenir, kemudian yang kedua itu keris tayuhan, kemudian yang ketiga itu adalah keris ageman, kemudian terakhir itu adalah keris pusaka. Jadi yang pertama itu adalah keris souvenir, kemudian yang kedua itu adalah keris ageman, kemudian yang ketiga itu adalah keris tayuhan, dan yang keempat itu adalah keris pusaka. Apa sih keris tersebut? Dari 4 macam tersebut perbedaannya saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah keris souvenir. Keris souvenir ini biasanya adalah keris yang dibuat oleh seorang empu khusus sebagai hadiah kepada seseorang, dan keris ini biasanya tidak mempunyai tuah, tidak bertuah, dan biasanya keris ini dibikin sangat sederhana karena sifatnya ini adalah berbentuk souvenir seperti itu. Jadi keris souvenir itu hanya dibuat untuk hadiah, sebuah pemberian kepada orang lain sebagai bentuk, mungkin sebagai rasa pertemanan atau kado dan semacamnya. Jadi keris-keris itu dibuat dengan sederhana dan tidak mempunyai tuah di keris itu. Kemudian yang kedua, keris ageman. Apa itu keris ageman? Nah, keris ageman di sini adalah sebuah keris yang menonjolkan sebuah keindahan. Artinya pembuatan keris ini dibuat dengan sangat indah karena yang dikedepankan adalah keindahan dari keris tersebut, gitu ya. Jadi kalau keris ageman di sini adalah yang ditonjolkan adalah sebuah keindahan. Kalau tadi itu adalah keris souvenir hanya dibuat untuk sekedar pemberian kepada orang lain yang dibuat dengan sederhana, berbeda dengan keris ageman. Ageman di sini dibuat dengan seindah mungkin atau sedikit lebih indah dari keris-keris souvenir. Yang kemudian keris ini dibuat oleh seorang empu atau seorang pengrajin keris tanpa ada sebuah ritual, tanpa ada sebuah upacara-upacara tertentu. Karena yang dikedepankan pada keris ageman di sini adalah bentuk keindahannya. Tidak ada tuah di keris-keris itu. Jadi
keris ageman di situ hanya menonjolkan pada keindahannya tanpa ada tuah yang ada pada keris tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah keris tayuhan, dan keris ini biasanya dibuat oleh seorang empu dengan upacara tertentu, dengan ritual tertentu, sehingga keris ini mempunyai tuah atau mempunyai manfaat, karena pada saat membuatnya seorang empu ini melakukan dengan upacara tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sang empu atau yang diharapkan oleh pemesan. Kemudian keris tayuhan ini banyak sekali dipesan oleh seseorang untuk keperluan tertentu, misalnya untuk kewibawaan, kemudian untuk kerezekian, kemudian untuk penolak bala, sehingga sang empu di sini harus membuat bilah keris tersebut dengan upacara tertentu sesuai dengan keinginan dari sang pemesan. Itu adalah keris tayuhan. Kemudian yang terakhir adalah keris pusaka. Kalau yang pertama itu adalah keris souvenir, itu adalah dibuat dengan sederhana mungkin karena hanya sebagai bentuk pemberian kepada orang lain. Kemudian keris ageman dibuat dengan sangat indah tanpa ada tuahnya pada keris tersebut. Kemudian yang ketiga tadi itu adalah keris keris tayuhan. Keris tayuhan di situ adalah mempunyai tuah sesuai dengan keinginan pemesan atau sesuai dengan keinginan sang pembuat, baik itu tuah dalam kerezekian, tuah dalam kewibawaan, ataupun tuah dalam penolak bala. Yang terakhir adalah keris pusaka. Nah, keris pusaka ini saya pikir adalah perpaduan antara keris ageman dengan keris tayuhan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena keris pusaka di sini adalah kerisnya dibuat dengan sangat indah sehingga menarik perhatian seseorang untuk memiliki keris tersebut. Dan keris tersebut biasanya dibuat dengan ritual tertentu, dibuat dengan melakukan upacara khusus yang tujuannya adalah untuk memberikan sebuah tuah kepada pusaka tersebut sesuai dengan keinginan sang pemesan. Itu. Jadi di situ beberapa penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan tentang keris, kategori keris dari sisi pembuatannya, kami selaku manusia biasa, saya pribadi selaku manusia biasa, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian akhirnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.